Pencurian seringkali berawal dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Berikut adalah beberapa penjelasan bagaimana pencurian dapat dimulai. Pertama, tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak. Banyak kasus pencurian dimulai karena seseorang merasa terdesak oleh situasi ekonomi seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Tekanan ini dapat membuat seseorang memilih mencuri sebagai solusi tepat. 2. Pengaruh lingkungan atau teman sebaya. Lingkungan sosial, terutama jika seseorang berada dalam komunitas yang toleran terhadap kejahatan, dapat memicu perilaku pencurian. Misalnya, seseorang remaja mungkin terpengaruh oleh teman-temannya yang melakukan pencurian kecil. Ketiga, kesempatan yang terbuka. Seseorang mungkin mencuri karena adanya kesempatan, seperti barang yang berharga dibiarkan tanpa pengawasan atau sistem keamanan yang lemah. Ketidakhadiran risiko langsung seringkali mendorong seseorang untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Solusi yang dapat diberikan agar pencurian di sekolah dapat dihilangkan. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai sikap senantiasa untuk jujur. Mungkin terkesan sederhana, tetapi tindakan pencurian biasanya berawal dari tindakan yang tidak jujur. Yang kedua adalah sediakan tempat penyimpanan pribadi bagi masing-masing siswa dan jagalah tempat penyimpanan itu agar selalu tertutup dan terkunci rapat. Selain dapat para korban, ternyata pencurian ini juga berdampak bagi pelakunya. Yang pertama itu ada sanksi disiplin. Yang pertama, peringatan atau hukuman. Pelaku bisa mendapatkan teguran remisi seperti surat peringatan, sanksi hukuman, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah tergantung pada kebijakan sekolah. Kemudian yang kedua ada tuntutan guru. Perilaku ini dapat dicatat sebagai aksi sekolah dan dapat mempengaruhi mahasiswa lainnya. Misalnya dalam rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kedua ada dampak sosial, yaitu yang pertama adalah hubungan dengan teman. Korban dan teman-teman lainnya mungkin kehilangan kepercayaan terhadap pelaku. Kemudian yang kedua ada reputasi buruk. Pelaku bisa mendapatkan label negatif yang akan sulit diterapkan di dalam komunitas sekolah. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap masa depan. Yang pertama adalah reputasi buruk. Rekam-jejak negatif di sekolah dapat mempengaruhi pandangan guru, keluarga, dan lingkungan terhadapnya, sehingga sulit untuk membangun citra positif. Kemudian yang kedua adalah kehilangan kesempatan. Misalnya, pelaku mungkin dikeluarkan dari program tertentu, beasiswa atau aktivitas ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu dampak bagi korban. Yang pertama yaitu kerugian materi. Korban yaitu korban kehilangan harta, benda, uang, atau aset yang berharga. Ini bisa mengganggu stabilitas finansial, terutama jika barang yang dicuri memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu trauma psikologis. Korban mungkin merasa takut, tidak aman, atau cemas, terutama jika pencurian disertai kekerasan atau terjadi di tempat tinggal mereka. Dan yang ketiga yaitu kerugian waktu dan energi. Korban sering harus melaporkan kejadian tersebut, mengurusi asuransi, atau mencari pengganti barang yang hilang. Itu akan membuat waktu yang lama dan memiliki biaya tambahan. Solusi ketiga yang dapat diberikan ialah membuat perlindungan kepada siswa yang kehilangan barang. Solusi keempat, regulasi siswa ketika melakukan kegiatan pencurian. Dan solusi kelima, gunakanlah teknologi seperti CCTV untuk mengawasi segala tindakan yang terjadi. CCTV ini dapat dipasang di berbagai tempat yang biasa terjadi kegiatan pencurian. Adapun dalil yang berkaitan dengan pencurian yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan
dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.